Saya pikir ini menarik sekali Ustaz ya. Hmm. Saya jadi ingin bertanya juga ini. Silakan, Eh, silakan. Dikatakan segala puji milik Allah Hmm. Rabbul Alamin Ustaz. Hmm. Jadi yang dimaksud alamin itu kan semua ciptaan Allah Ustaz ya. Hmm. Lalu apakah kayak benda-benda mati gitu ikut istilah memuji Allah juga? Hmm. Gimana Ustaz penjelasannya? Iya, iya. Iya. Bahwa alam itu memang eh, dalam bahasa Indonesia sama dalam bahasa Arab itu berbeda ya. Gitu. Alam itu yang di Alhamdulillahirabbil alamin ini, alam ini artinya masyiwallah. Segala sesuatu selain Allah. Baik itu bersifat hidup seperti manusia, malaikat, jin, atau kemudian hewan-hewan atau apalah gitu ya, tumbuhan, makhluk hidup dan sebagainya itu ya, atau yang mati tadi misalnya seperti batu dan seterusnya itu gitu. Jadi semua itu adalah alam itu, semua pujian itu adalah milik Allah gitu. Bahwa benda-benda mati termasuk batu-batu itu gitu, dia itu juga tunduk kepada aturan-aturan Allah. Itu. Misalnya ketika ada gunung meletus gitu ya. Itu ada pancaran api ya ke atas itu dan cairan batu-batu panas itu cair mengalir sampai ke lereng-lereng gunung atau sampai di bawah kemudian membeku itu. Di lava pijar itu kemudian jadi batu-batu keras itu mereka tunduk kepada aturan-aturan Allah itu karena ketika di dalam suhunya itu apa namanya panas kemudian di luar kemudian mendingin dia mengupal itu artinya dia tunduk kepada aturan-aturan Allah yang sudah ditentukan sebagai sunatullah itu. Jadi mereka itu juga memuji Allah itu gitu. Karena mereka tunduk dengan ketentuan Allah. Matahari terbit dari timur, kemudian tenggelam di barat, rutin tiap hari, nggak ada telatnya. Itu juga tunduk kepada Allah. Itu berarti dia juga memuji kepada Allah gitu. Karena dia tunduk gitu. Walaupun kita tidak mendengar ucapannya ya, tapi tindakan-tindakannya tunduk tau'an au karha kan begitu gitu. Seperti orang-orang kafir misalnya. Pada satu saat walaupun dia menentang Allah, pada satu saat dia akan tunduk kepada Allah. Ketika malaikat Israel datang, dia dipaksa gitu kan. Gitu. Ketika dipaksa tidak bisa lagi dia. Gitu. Tau'an au karha gitu. Dia mentaati atau terpaksa akan tetap gitu. Jadi sebenarnya pada saat dia tunduk itu karena tunduknya terpaksa gitu ya, karena dipaksa, ya itu juga bagian daripada orang tunduk kepada Allah. Gitu. Tapi terpaksa orang-orang kafir mengingkari padahal dia nggak bisa mengingkari gitu. Gitu. Jadi dia memuji Allah tapi terpaksa gitu kan. Dia dipaksa sehingga dia nggak bisa nggak mau mati nggak bisa. Nah, dipaksa malaikat Israel datang gitu. Jadi benda-benda yang mati, benda-benda hidup semua tunduk kepada Allah gitu. Tapi manusia diberi akal, kemudian mereka ada sebagian tidak mau tunduk. Tetapi ketika dipaksa dia tidak bisa mengelak. Karena Allah itu yaitu Al-Jabbar, Maha memaksa. Itu. Kalau waktunya mati, jadwalnya dia dipaksa mati. Tidak bisa mengelak. Itu. Al-Azizul Jabbar, Maha menang dan Maha paksa. Siapa mau mengelak? Nggak bisa. Siapapun mereka yang paling sombong siapapun di dunia. Itu. Manusia siapapun, dari kalangan jin sekalipun, pasti akhirnya akan tunduk gitu. Dan tidak bisa tidak. Gitu. Jadi makanya segala puji itu milik Allah. Gitu.
itu nyata. Makanya al-malikul haqqul mubin, yang berkuasa dan benar adanya. Al-haq itu kebenaran ya, bukan bukan hak milik, hak anu, bukan itu ya. Ini al-haqqu, benar adanya, al-mubin, dan nyata gitu. Jadi orang dipaksa mati itu nyata gitu, bukan khayalan itu gitu. Orang mati beneran itu gitu. Matahari beredar beneran gitu, bukan khayalan gitu. Itu yang pemikiran-pemikiran orang barat itu salah alamat dia gitu. Surga khayalan, maha besar Tuhan khayalan, itu orang-orang pemikiran sosialis itu. Ada yang ngomong kan begitu tuh. Seberapa maha besar Tuhanmu tergantung seberapa besar khayalanmu. Nah itu pemikiran sosialisme itu. Karena menganggap Tuhan tidak ada. Salah besar dia. Dia tidak berkhayal, dia mati sekalipun Tuhan tetap maha besar. Tidak ada urusan dengan khayalan orang, gitu. Jadi itu secara tidak langsung melecehkan itu, gitu. Kalau mengatakan seperti itu, gitu. Seolah-olah Tuhan tidak ada. Kalau dia orang Muslim, sangat menyedihkan itu. Berarti dia tidak paham apa yang dia katakan, gitu. Allah itu maha besar, tidak ada urusan dengan khayalan orang, gitu. Tetap maha besar, bahkan mereka yang berkhayal mati sekalipun, Allah tetap maha besar. Jadi semua itu, segala sesuatu tunduk kepada Allah, termasuk barang-barang yang mati tadi itu. Dari misalnya gunung meletus tadi, cair dan tunduk semua, itu memuji kepada Allah. Itu kemudian air dipanasi naik ke atas, mengembun, turun, mencuci udara, membuat bumi, tumbuhan dan seterusnya hidup, memuji kepada Allah ini semua gitu. Jadi clear nyatanya bahwa segala puji memang milik Allah, walaupun dilakukan oleh benda-benda mati yang terpaksa itu gitu, atau dia taat sepenuhnya gitu, mengikuti hukum-hukum sunnatullah yang ada. Itulah namanya Allah itu memang kebenaran. Pujian kepada Allah itu nyata, itu al-haqqu al-mubin, benar dan nyata, bukan khayalan gitu.